karena dia sudah mengatakan bahwa Firaun ditolak Allah, wajar dong kita minta, ya udah bang, tunjukkan dalilnya di mana. Kalau abang nggak bisa buka, ya sudah kita bantu. Sebutkan surah apa, ayat berapa. Ngengung, ngengung, ngengung. Nggak laku bang di Komal Kristen gitu, nggak laku. Ya, kita bukan mau adu congor. Ya, ayo silakanlah Islam yang lain lah naik. Karena dia bikin malu Islam, udah tahu Islam malu. Dipermalukannya lagi Islam, kan nggak enak bang. Oke, malam. Bang izin, Oke. ada hostnya tadi, hostnya tanya tentang ketuhanannya ini apa Islam. Mau saya Sebentar tunjukin dulu, tapi dia sebentar. turunin Bang, saya. Bang Teddy Islam Kristen. Islam tadi sudah naik, cuma hostnya tidak mau. Oke. Turunin terus aku sampai komentarku dimatikan. Oh, oke. Berarti soal ketuhanan ya. Hostnya tadi Baik. tanya. Baik. Nah sekarang begini bang. Islam. Baik, Tuhan Islam. Apakah Allah itu ada? Oke. Tidak usah, kalau misalnya saya membawa data dari Al-Quran mungkin kalian tidak Gimana percaya ini? karena kalian Apa orang yang Kristen, ya. ditanya, Jadi saya apa buka yang kau data di Bible jawab, aja, bang? ya. Bang, pantas saja kau dibuang sama hostnya kalau gini caramu, bang. Ditanya apa, jawabmu apa. Lalu kau bilang buka Bible. Sejak kapan ada SWT di Bible? Punya harga diri lah, bang. Ya, punya harga diri. Oke? Sekarang saya ulangin lagi, Bang Teddy ya. Apakah Allah itu ada? Ada. Apakah Allah itu berwujud? Yesus sendiri berkata Allah tidak Kan berwujud. ini yang saya bilang teman-teman, nggak nyambung, nggak punya harga diri. Gimana coba? Malu loh bang, yang ditanyakan keislamanmu. Maunya kalian Ya kan? seperti apa saya menyampaikan data? Maunya kami abangku karena kau Islam dan yang ditanya adalah Tuhanmu. Iya dari Al-Quran. Kalau di Bible mana ada Allah SWT-mu gitu loh. Yang mau punya harga diri. Ada, mau lihat? Oke. Saya tunjukkan, mau Sebentar, lihat. sebentar abangku. Kami nggak pernah percaya SWT, nggak ada di Alkitab bang. Oke, saya ulangi sekali lagi ya. Apakah Allahmu berwujud? Silakan. Tidak berwujud. Tidak berwujud, berarti wujud kidam bako itu bohong? Wujud di mana? Berarti abang nggak pernah tahu belajar tentang wujud Allah kidam bako? Allah tidak setara dengan makhluk, Bang. Saya nggak tanya setaranya, belum. Yang saya tanya, apakah abang tidak pernah tahu bahwa Allah berwujud dalam kidamnya, bakonya? Saya mau beri petunjuk sama data, tunjukkan data, cuman kalian tidak mau. Gimana sih? Loh, bukan, makanya aku tanya abang, sejak kapan Islam berani mengatakan Allah tidak berwujud, sementara kalian pelajari kidam bako itu sampai dinyanyikan loh bang. Pernah nggak kau pelajarin itu? Coba jujur. Kalian menjerumuskan orang Islam ke hujatan kalian. Langsung Ya aja lah. bang, kami bertanya loh bang dengan santun. Nggak ada niat kami menghujat. Contoh begini bang, ya ada itu namanya dipelajari di Islam kidam, ya kan? Ada itu bang. Masa abang nggak tahu selaku Islam? Kayak mana gini kita mau diskusi kalau kamu sendiri nggak tahu tentang Islam? Saya Coba. mau berikan data bahwa Allah itu ada, cuman kalian tidak mau terima. Gimana Loh, sih? justru kami menunggu loh bang. Abang pernah tidak mendengarkan tentang kidam bako? Itu aja dulu. Saya tidak pertanyakan itu. Saya tidak mau ke sana ke sini, muter-muter. Loh kok kesana? Bang, kan abang bilang tadi tidak ada wujud Allah, betul? Saya tidak mau terpancing kepada kalian ujung-ujungnya. Kok abang saya tunjukkan data aja. Sebentar, kok abang kesannya ini kok curhat loh. Coba ya perhatikan. Yang saya namanya wujud data? Sebentar. Wah, boleh nggak saya tunjukkan data bahwa Allah itu ada? Di bagaimana kok? Sebentar. Boleh nggak kau itu imanmu mandiri tanpa menyinggung? Ya udah kau turun. Iya selesai. Turun aja. Kau yang nggak ada ilmu, kau bilang pula Allah nggak berwujud. Di depan ustadz mau bilang Allah nggak berwujud, ditampel muncung kau itu. Coba bilang gitu di depan ustadz atau kiai ulama. Kiai, ustadz, ulama, Allah kita nggak berwujud. Coba bilang. Saya potong telinga saya kalau nggak ditampel muncung kau. Karena kau akan disebut kafir. Diajarin ngeyel lagi pula kau.
Masa dia nggak tahu Allahnya berwujud? Bikin malu Islam aja kau. Ayo silakan Islam yang pintar lah ya. Pantaslah kau diturunkan Pak Buyu, kualitasmu begitu. Bikin malu Islam. Masa dia takut? Jangan takut bang, kita diskusi. Soal imanmu itu hakmu memilih. Tetapi dalam hal berdiskusi harus jujur gitu loh. Masa ada Islam gitu nggak ngerti kidam bako. Kalau Allah mau bang nggak berwujud, berarti Allah itu hayyalan saja. Gitu nanti bang. Masa dia nggak bisa teman-teman mandiri, ditanya imannya mau lari ke Bible. Sejak kapan itu? Mandiri dong. Kalau ditanya tentang Tuhanmu, jawablah sesuai dengan imanmu dari Al-Quran. Jangan ngemis-ngemis. Ya, memang mental pengemis ini susah dibuang ya. Ayo silakan Islam naik lagi yuk. Berani kali dia bilang nggak ada wujud Allah. Kau itu udah murtad, kau itu syahadat lagi kau itu nanti. Masa Islam bilang nggak ada wujud Allah, bikin malu Islam. Ya, atau kau naik di sini biar kami syahadatkan. Ashadu. Ayo, karena kau itu udah kafir kau itu bang, udah murtad. Ayo silakan Islam lain yuk naik yuk. Jadi buat teman-teman Islam begini ya, kita di sini kan diskusi ya, bukan mau adu congor ya. Kita pelan-pelan aja gitu loh, jangan seperti kesurupan gitu loh. Oh Dika, Dika ini Islam Kristen. Oke, si Joker bilang gini, Muslim jangan naik. Iyalah, kau larang Islam naikkan supaya tetap bodoh kan? Nah itu keinginan kau gitu. Jangan naik ya. Saudaraku Muslim jangan ada yang naik ya, cukuplah kita pokoknya nunggang-nungging 5 kali sehari ya. Jangan dengar lagi yang lain. Jangan gitu bang. Oke, best Islam Kristen. Ya, Muslim, Islam. Iya, Islam. Baik Bang Bes, Ibu Bes. Gimana Bu Bes? Ada tadi saudara Islam mau bilang Allah enggak berwujud. Apakah kamu juga sepaham dengan dia? Bang, boleh buka As-Saff ayat 6. Apa yang kutanya, apa yang dijawab? Aku tanya Ibu dulu. Pertanyaan Abang itu aku tunjukkan di surah As-Saff ayat 6. Oke. Buka dulu. Iya, di surah As-Saff 6 itu menunjukkan berwujud atau tidak. Coba. Aku bacakan ya surah As-Saff. Aduh, Bu, kamu ngerti diskusi nggak sih, Bu? Yang saya tanya, jawab. Jadi nanti kau perkuat dengan dalilmu. Makanya jawab berwujud atau tidak berwujud. Misalnya, oh dia berwujud bang, di sini surahnya. Oh dia tidak berwujud bang, ini surahnya. Begitu Bu. Ya sekali lagi saya tanya, Ibu Bes, apakah Allah itu berwujud? Silakan, silakan buka mic-nya. Silakan buka mic-nya Bu. Jadi mereka ini teman-teman, cara diskusi pun perlu kita ajari ya, supaya tidak mempermalukan NKRI gitu loh. Harusnya kan dia jawab, oh bang, Allah kami tidak berwujud bang, dalilnya di sini. Atau, oh bang, Allah kami berwujud bang, dalilnya di sini. Gitu loh. Jadi ada jawaban. Buka Bu mic-nya. Halo? Aduh, aku rasa nggak bisa buka mic deh nih.
Bu, selaku selalu Islam. Itu kalian. Iya, harus bila perlu ditendang kalau nggak berkualitas. Dengar ya, kalau saya bertanya kepada ibu tentang Islam, berarti saya menghargai ibu. Jangan ibu suruh saya menyimpulkan, nanti dibilang penghujat, penista. Nggak begitu cara diskusinya, Bu. Ya, sekali lagi tolong berikan jawaban yang tegas. Apakah Allah itu berwujud, Bu Bes? Silakan. Ayo, silakan, Bu. Bang, Allah yang kami sembah tidak berwujud, tapi dia nyata. Dia tidak berwujud seperti Yesus yang kalian dengar? Jadi gimana yang benar, berwujud tapi nyata? Berwujud tidak ada tapi nyata. Meyakini dengan hati. Oh, dengan Meyakini dengan hati, melafazkan dengan syahadat, dan melaksanakan dengan perintah apa yang diperintahkan sholat dan jadi zakat. baik Bu. Jadi wujud kidam bako itu nggak benar berarti, Bu. Sebentar, berarti yang selama ini diajarkan oleh ustadz di pesantren bahwa Allah itu berwujud kidam bako, berarti itu bohong. Jangan asal nuduh. Mana Saya bertanya loh, Bu, gimana Bu nih? Anda bertanya toh. Kira jangan asal. Bu, sebenarnya Bu, jujur Bu, saya tahu Bu, akalmu separuh kata Rasulullahmu. Kau sebenarnya nggak layak, tapi nggak apa-apa, kita kasih kesempatan, oke? Nggak usah emosi lah Bu, ya. Sekali lagi saya ulang ya. Benarkah, apakah para ulama ustadz berbohong mengajarkan di pesantren bahwa Allah berwujud, yaitu kidam bako? Silakan. Bang, pertanyaan itu tidak jelas. Maksudnya apa maksudnya? Itu Bu, air wudhu, ambillah air wudhu itu Bu. Susah. Nggak nyambung kamu Bu. Inilah sebenarnya gini loh teman-teman. Ini maaf sekali lagi ya. Sekali lagi saya minta maaf. Saya itu sebenarnya ya nggak level lah diskusi sama wanita Islam. Karena kami sudah dikasih tahu Muhammad bahwa akal wanita Islam itu separuh, ya. Tapi sebagai saudara sebangsa setanah air, kita tetap menghargai ibu, makanya kita kasih kesempatan. Tetapi sayangnya memang benar akalmu separuh. Ditanya apa, jawabmu apa. Ayo dong laki-laki Islam, masa kalian kasih yang akal separuh naik? Kalian ini nggak punya perasaan apa? Ayo dong laki-laki Islam, jangan wanita Islam, kasihan loh. Ya, biarkanlah wanita Islam itu cuma apa? Ya didatangi untuk bercocok tanam doang, sudah. Jangan kalian paksa dia, kasihan loh. Makanya ada dalil mengatakan, datangilah istrimu dari mana saja engkau suka untuk bercocok tanam. Ya udah, kerja dia untuk dicocok tanamin aja, selesai. Ayo silakan Islam naik yuk. Jawab aja tegas gitu loh. Oh, Allah kami tidak berwujud. Oke, baru kita lanjut lagi. Kita uji jawaban itu. Begitu Bu. Ini dibilang, oh Allah kami tidak berwujud, tapi nyata. Jangan-jangan kamu nggak paham apa itu berwujud. Parah. Nah tuh kan Ibu Bes marah-marah kan, dikasih di atas, nggak dipergunakan kesempatannya. Coba dinaikkan sekali lagi Bu Besnya. Oke, Bang Togi, Islam Kristen Bang Togi. Bang Togi. Aduh, salah pencet keras ini. Oke, Bu Bes monitor. Mau ya Bu ya diskusi baik-baik Bu ya? Mau Bu Bes? Astaga, bilang dong kalau ibu nggak tahu dari tadi. Makanya jangan marah-marah, ya. Nanti ibu buka dalam NU ya yang disebut kidam ya, yaitu tentang wujud Allah. Kidam, bako, itu ada Bu. Apakah ibu nggak pernah mendengar pengajaran ini? Hah? Ibu nggak pernah dengar pengajaran ini Bu? Sampai itu biasanya Bu ya. Kami hanya mengenal Al-Quran dan hadis. Kalaupun lewat dari itu kami tidak mengenal.
Kamu itu asal Oh, bicara ya. pantas. Gini ya buku sebentar ya. Kita itu Bu jangan sombong atau tinggi hati. Jangan karena kita nggak tahu apa-apa, Jangan sehingga karena saya lebih tahu dari Ibu, langsung Ibu menjas saya Jangan gitu loh. kami Nggak Al-Quran. begitu. Kalian masa mau mengajarkan kami sedangkan Anda sendiri tidak paham. Loh, kalau saya tidak paham, kenapa saya justru yang tahu bahwa wujud Allah itu kidam bako? Kenapa? Mana dalam Al-Quran ada kidam, ada bako? Coba, Mana? coba buka sebentar, ayat-ayat. sebentar. Coba buka. Sebentar, Ibu ada nggak di dekat Ibu itu ustadz atau kiai, tetangga gitu loh? Ada nggak? Bang, Kiai, Ustaz, kami itu Ustadz, bukan ustaz, bukan ustaz. Ustaznya itu harus tahu dulu apa dari sanad mana dulu. Kita Coba harus ya. tahu dulu. Coba Bu, Jangan saya asal kita mempedomangi Ustaz, Bu. sedangkan dia sendiri tidak ada bersanad sama Rasulullah. perhatikan ya, Ibu ini saya pancing ya supaya Ibu nanti teringat. Wujud kidam bako, kiamuhu binafsi, wahdaniyat, kodrat, iradat, pernah dengar? Pernah dengar? Tidak. Oh, pantas lah Bu. Ya sudahlah, ya. Itu yang saya bilang tadi Bu. Harusnya kalau Ibu tidak tahu, tetapi karena saya lebih banyak tahu, Ibu jangan langsung ngejas saya. Oh, kau itu jangan sok tahu tentang Islam, nggak boleh gitu Bu. Saya Bu, 20 tahun lebih saya Bu pelajari isi Quran dan hadis, makanya saya nggak jadi Islam. Hidayah, sumber-sumber saya Bukan, Saya bentar, bersembunyi sebentar. berhidayah. Perhatikan, saya bicara tentang hidayah. Saya Bu, ya ketika mencari hidayah, saya bertemu Ustadz, ya. Lalu saya bilang, Pak Ustadz, saya ini non Islam, mau cari hidayah dan belajar Al-Quran. Alhamdulillah, subhanallah. Itu langsung jawabannya, oke? Lalu saya bilang, Pak Ustadz, menurut Islam kan harus berakal. Benar? Iya, betul, Islam harus berakal. Oke, lalu saya bilanglah sama Ustadz, Pak Ustadz, karena itu saya lagi menggunakan akal saya mencari hidayah. Maka ketika saya baca isi Quran, ada sedikit yang menjanggal di kepala saya di surah Ibrahim ayat 4. Bagaimana itu Pak Ustadz? Kamu tahu jawaban Ustadznya apa? Oh, kau jangan belajar dulu. Syahadat dulu, nanti kau belajar. Saya bilang, Ustadz, kalau saya langsung syahadat tidak mengerti tentang Islam, berarti saya tidak gunakan akal. Akhirnya apa yang terjadi? Ustadznya malu, memaki-maki saya dan kabur. Ya Bu ya, ini gunanya akal Bu. Bagaimana mungkin saya bersyahadat kalau saya nggak mengerti Islam? Coba, sama itu bagaimana saya mengawini atau menikahi seorang wanita kalau saya nggak mengenali dia? Iya betul Bang. Iya, itu maksud saya Bu. Ulama yang kalian pilih untuk mencari kebenaran itu salah sarang Bang. Dia saja tidak mengerti. Salah Ibu. Iya, mohon maaf. Kalau Ibu. memang Anda berniat mempelajari Al-Quran, apa yang kayak Ustaz F. Siu, titik-titik Siu, F. titik-titik Siu, kan dia mualaf dari Tionghoa. Terus dia Muslim, dia belajar di Ustaz yang benar, akhirnya diberilah dia hidayah. Mungkin Baik, Abang sebentar Bu. belajar lagi. Ibu tahu tidak kenapa Ustadz itu mengatakan begitu? Jangan belajar dulu tapi syahadat. Ibu tahu nggak? Itu rujukannya ada di Al-Quran loh Bu. Jadi jangan seolah-olah Ustadz itu kau klaim bodoh. Kamu tahu nggak rujukannya di mana? Saya tidak. Baik, dengarkan ya. Saya tidak mengklaim, Rujukannya Bu, perhatikan Bu. Saya pun Bu memahami itu. Saya nggak mengklaim dia kurang ilmu, bukan. Ini yang saya bilang tadi. Karena saya menggunakan akal, saya udah menguasai isi Quran. Ya, perhatikan. Apa rujukan Ustadz melarang? Sebentar dulu dong Bu. Sebentar. Apa rujukan Ustadzmu sehingga mengatakan saya jangan belajar tapi langsung bersyahadat? Ibu buka surat Al-Maidah 101. Karena di zaman Nabimu pun orang dilarang bertanya, Bu. Baca itu, Al-Maidah ayat 101. Saya ini bukan kaleng-kaleng, Bu. Ketika mencari hidayah, saya gunakan akal. Makanya saya tahu semua isi Quran.
Ayo, buka surah Al-Maidah ayat 101. Apa dikatakan di sana? Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan. Dilarang bertanya, Bu. Makanya kemarin ustadzmu menuduh Kristen. Oh, Oten-Oten itu bodoh karena dilarang bertanya kepada pendeta. Saya naik. Ustadz, kenapa kamu mencari kambing hitam? Bukankah di dalam Al-Quran sendiri yang melarang bertanya? Mana datanya? Bayangkan sekelas ustadz. Lalu saya kasih tunjuk datanya. Sebentar dulu, dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Lalu ketika Bu saya kasih tunjuk ini kepada ustadz itu, ya kan? Langsung Bu, langsung dia tutup kamera saya. Nah sekarang saya tanya ibu pernah tahu tidak? Ibu pernah baca nggak Al-Maidah 101 ini? Dilarang bertanya. Ayo. Halo, ya, Bang, karena kalian mengatakan... Jawab dulu yang ditanya. Jangan seperti orang linglung, Bu. Yang saya tanya, ibu pernah baca nggak Al-Maidah ayat 101 yang dilarang bertanya? Ayo jawab jujur. Ibu sudah pernah baca tidak Al-Maidah ayat 101 yang dilarang bertanya? Udah pernah baca apa belum? Bang, yang kulla. Yang kulla yastawi. Itu kan, Bang? Bukan, ya ayyuhallazina. Kul emangnya ya kul. Ini mana sih ibu ini? Enggak, makanya ibu jawab jujur. Ibu sudah pernah baca tidak? Tunggu, jujur Bang. dulu. Aku buka Al-Quran sekarang, Bang. Tunggu, jangan Anda tunggu, berikan kesempatan. Saya tidak larang kau buka Al-Quran. Sambil kau buka, jawab dulu yang kutanya. Ibu sudah pernah baca belum ini? Saya ini buka Al-Quran. Iya, sebelum kau buka, sebelumnya itu kau udah pernah tahu belum? Al-Maidah 101 dilarang bertanya. Yang mana? Pada ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an Asia. Apa ini? Lah Bu, bahasa Indonesia aja lah Bu. Nggak usah kayak apa-apa, belepotan. Wahai orang-orang, ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang beriman, janganlah tas'aluna anil Asia. Masalahnya nih mata aku lagi kurang. Inilah Indonesia ini suka kali mempersulit dirinya. Sudah ada di situ terjemah. Jangan persulit, Bu. Orang yang beriman, kamu menanyakan. Katakanlah Muhammad. Katakanlah Muhammad. Tidakkah sama yang mana yang kau baca ini? Katakanlah Muhammad. Begini, Bang. Ngarang aja ibu kita ini. Kita harus mengambil atasnya dan bawahnya. Jangan hanya satu ayat, Bang. Saya suruh ibu baca. Berapa ayat? Saya suruh ibu baca ayat Al-Maidah 101. Malah yang ibu baca nggak ada di ayat itu. Makanya langsung saya stop. Aku udah baca. Katakanlah dalam kurung Muhammad. Tidakkah sama orang yang ayat mana yang kau baca? Kau jujur nggak? Kau kuturunkan. Memang kalian ini pembohong semua. Aku ini baca loh, Bang. Al-Maidah 100. Terus nanti aku baca 101. Oh alah. Maksud kamu nanti Al-Maidah 100 menghilangkan 101? Bang, bukan menghilangkan. Al-Quran itu sudah jelas dan menjelaskan. Kalau jelas ayat nggak butuh tafsir. Bang, ayat 6, Bang. Wahai Bani Israel. Yang mana lagi dibaca? Udahlah, kau kayaknya orang stres. Kau turun lah. Energi saya berharga loh daripada kau. Turun. Tahap kemana-mana sudah. Israel lagi larinya. Memang betul lah depresi kurasa kau. Disuruh baca Al-Maidah 101. Mau dia baca Al-Maidah 100 nggak apa-apa. Lari lagi ke Bani Israel. Ada-ada saja. Bu, kalau depresi jangan Bu naik Bu, berobat. Inilah karena apa? Karena sudah ada niatmu untuk menyangkali isi Quran. Sampai kau malu loh teman-teman, perhatikan. Dia sengaja tadi dia baca ya, yang di sininya ya ayyuhallazina amanu. Sengaja dia berhentikan. Hai orang-orang yang beriman, janganlah. Diberhentikan dia.
Karena di sini memang ada larangan jangan bertanya. Malu dia. Makanya saya bilang orang Islam itu ditolak Allah. Karena orang Islam itu nggak pernah beriman kepada Al-Quran. Saya kok jadi bela Al-Quran, kan kebalik-balik jadinya ini. Bukan saya dapat zakat. Silakan Bang Aga, minum dulu aku. Iya, lanjut Bang. Lawa-lawa ini ya, Islamisme. Silakan dulu Bang Aka, ya. Lagi minum Bang. Silakan main dulu. Bang Raja minum dulu. Habis itu baru kita bahas lagi. Oke. Teman-teman Islam silakan Anda naik ya. Tingkat nyarap ya, diskusi. Bentar dulu, Bang Aka. Iya Bang. Bang Aka, bentar. Maksud abang apa? Mentang-mentang akal separuh Bang kasih sama aku tadi. Ini curang ini. Mentang akal separuh dikasih sama aku. Sampai aku halus loh. Oke, lanjut Bang. Oke. Aku minum dulu. Ya. Oke, teman-teman Islam ya silakan Anda naik ya. Dan kami harap kita diskusi dengan sehat ya. Di sini host sudah menawarkan tema ya, apakah Allah itu ada? Anda naik dan buktikan ya. Tentunya Anda membuktikan itu dari kitab sucimu ya. Jangan lagi nyebrang kiri, nyebrang kanan ya. Fokus kepada dasar imanmu aja. Membuktikan ya. Jadi ini kita bicara terkait dengan ya pasti ujung-ujungnya lari ke ayat-ayat selanjutnya nanti ya. Ya, jadi terkadang logika yang kita gunakan gini teman-teman ya. Ya. Kalau iman tanpa akal ya tentunya itu seperti burung beo. Katanya Allah ada, Tuhan ada ya. Buktikan aja nggak bisa buktikan. Ya. Bagaimana cara membuktikan sedangkan tidak tahu. Noise ya. Oh, ya. Oke ya. Ya. Artinya apa? Ya. Beriman itu harus membuktikan dengan dasar kitab suci. Bukan cuma datang ke sini lalu hayalan saja, ngarang bebas ya. Di sini bukan pesantren yang Anda harus bertakia. Logika yang sering saya gunakan gini teman-teman. Kita mencintai seseorang itu ya, tentu kita melihat dia, ya, kezahirannya dia, kita tahu, ya, kita kenal secara langsung, melihat dengan kasat mata, baru kita mencintai dia. Bagaimana mungkin kita mencintai dia sedangkan dia tidak ada, yang ada cuma nama? Artinya apa? Itu namanya cinta halusinasi dan itu ODGJ namanya. Oke. Bang. Tadi kan aku bilang buka surah As-Saff, Anda tidak buka. Jadi saat aku bilang kok kalian tidak mau buka? Apa yang terjadi? Apa di dalam surah As-Saff itu? Kan tadi kamu diskusi dengan Bang Raja, mana buktikan ayat mana Allahmu itu ada atau berwujud mana? Bang, banyak ayat yang membuktikan Iya, Allah satu itu saja, ada. jangan Al-Quran banyak surah banyak, Al-Ikhlas, satu aja. Al-Baqarah 1255, Satu Al-Baqarah aja. 21, Al-Baqarah 26. Ya Maka Tuhan, lihat ini itu, Bang. Mana? Satu Al-Quran aja. tentang jangan itu banyak. banyak, Bang. Banyak diukir di situ, Bang. Tidak ada Yesus di situ, Bang. Cuma Nabi Isa. Ada Nabi Isa, ada di surah Maryam. Surah As-Saff itu bila kalian ingin mengetahui kebenaran, buka surah As-Saff. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, gimana Bang kalau kalian itu saat kebenaran diperlihatkan Anda itu seakan-akan tidak mau. Memang Allah yang memberikan hidayah kepada yang dikehendakinya. Siapa yang memang betul-betul mau mendapat hidayah, Bang Raja dia sudah akan selesai minum kopi kan, mendapatkannya, Bang. Bang Raja punya pasien sudah ada nih, Bang Raja. Buka aja. Kan minta satu aja, kenapa sampai gitu ngegasnya Bu?
Bang, Bang, aku itu di bawah ada juga tutup loh. tentang Allah itu ada di surah Al-Baqarah ayat 21 sampai 26. Buka Gimana juga bunyinya? surah Al-Baqarah 255. Gimana bunyinya? Gimana? Waduh. Narasinya gimana? Buka aja bang, soalnya aku Buka cuma satu apa? HP. Buka yang mana? Buka. Aku buka apa? Atas apa bawah? Itulah hak kalian bang, itulah hak kalian mencerminkan siapa kalian. Masa kau kesini datang nuduh-nuduh aku buka-buka? Kamu yang mendalilkan, silakan membuktikan. Aku kan sudah kasih data, buka Oke. aja itu Al-Baqarah 255, Al-Baqarah bantu. 21 Iya, sampai iya. 26. Diam-diam saya bantu, saya buka ya. Iya, Al-Baqarah 255, Al-Baqarah 21 sampai 26. satu-satu. Kamu gimana sih? Al-Baqarah. Al-Baqarah 21 dulu, 21 Ya. sampai 26. Baqarah 21 ya. Oke. Al-Baqarah 21. Bentar ya, saya baca di sini. Kamu kalau diskusi tuh kalau bisa pakai satu mulut saja, jangan pakai dua mulut ya, nanti pusing aku di sini. Oke, saya baca. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa, gitu kan? Oke, wujud Allahmu yang mana? Bang, apa maksudnya? Itu kan sudah jelas, sudah Yang dijelaskan di ditanya situ, itu Bang. bukan Wahai manusia, wujud kalau kalian orang binatang, mana? Bang, otomatis kalian Iya, bukan tuh. manusia, sembahlah Allah. Mana Di situ sudah wujud menceritakan. Allahmu? Disitulah Iya, tadi ada pembahasan Tuhan kamu yang tentang membuat kami tidak boleh mengatakan begini-begini. Itu ada di surah. Kamu Belum ngerti saya nggak? jelaskan Kamu ini ngerti Bang tadi nggak yang Anda bahasa bilang. bahasanya? Kamu ngerti nggak wujud Allah itu yang gimana? Waduh, Wujudnya gimana? wujudnya, Bang. Bila kamu mau mengetahui wujudnya, Bang, Nabi Musa aja nggak bisa, Bang, melihat Kau yang harusnya Nabi Musa, jangan kau fokus Nabi Musa situ. Hancurlah semua, Bang. Bila kamu mau melihat Tuhan, Bang, hancur matamu, Bang. Matahari saja bila kau Jadi tatap, Bang. gini. Ciptaannya Oke, saja sudah. bila kau Sudah. tatap, Kamu tenang Bang. dulu. Kamu Hancur tenang. matamu, Bang. Apalagi Tenang. Tuhan. Tidak benda itu, Bang. Tuhan bisa dilihat. Masuk surga dulu, Bang. Baru kamu bisa melihat Tuhan. Oke, kau tenang. Jadi wujud Allah itu kan tak ada toh. Betul toh? Gini aja, Jadi gini aja kalau Bang memang Aka. Tuhan itu tidak ada, Gini aja, siapa gini yang aja. menciptakan langit dan Baik. Jadi pemahaman kamu tentang wujud gagal total. Lalu kamu bicara tidak kelihatan. Baiklah. Kamu pernah baca Al-Quran bahwa Allah bisa dilihat? Saya pernah dengar bahasa Indonesianya, ya saya. Oke. Jadi sekarang Tuhanmu bisa dilihat apa tidak? Tuhan bisa dilihat. Wah, mampuslah kita, Bang. Kalau kita bisa melihat Tuhan, Bang, mati dulu. Berarti sebentar. Anda tidak bisa Berarti melihat Tuhan. sebentar. Jangan Berarti menyamakan Tuhan dengan Allahmu itu makhluk. menyatakan makhluk dan Allahmu itu makhluk. Nanti saya buktikan Allahmu makhluk. Oke? Pelan-pelan saja. Oke? Coba Bang. buka sekarang surah Al-Qiyamah 23 ya, bahwa Tuhanmu bisa dilihat. Kau jangan ngarang-ngarang di sini. Ayo buka. Enak aja. Nah, itu surah berapa? Surah berapa dulu Al-Qiyamah? Wah, urusan kau lah itu, nggak urusanku. Al-Qiyamah ayat 23. Ayat Gayamu. Bang, kami ini bukan buka HP, kami buka Al-Quran sekarang. Ya sudah, buka surah Al-Qiyamah ayat 22 23. Setelah ini bukan nanti As-Sof ayat 6. Ya silakan, kan tinggal kita laga ayatnya biar panas, gimana sih? Silakan. Berarti kalau ada nanti lawan ya, berarti kalau ada nanti yang melawan surah Al-Qiyamah 23 dengan ayat lain, berarti ayatmu kontradiksi, simpel toh. Ayo. Tunggu dulu, Al-Qiyamah. Bang Raja silakan, tadi ini dia pusing kalau dapat perempuan seperti gini. Ya iya Bang, tapi Jangan gimana pusing lah. kita.
Baru kan? Baru Bang rasakan kan? Eh, buset dah. Memang kalau berhadapan dengan otak separuh ini pusing juga ya. Ya harus elus dada Bang. Sabar, sabar. Oh. Kalau kamu lama-lama biar aku bantu baca aja ya, otak separuh. Coba dengar sini. Selagi dia cari teman-teman, baru kamu rasakan Bang Aka kan? Makanya ada nyanyian. Baru sekarang, oh aku rasakan. Memang Bang, iya. Memang kenapa sih itu susah kali ya? Ya. Mana itu otak separuh tuh? Yang lucunya tadi tahu nggak Bang, dia bilang ketika saya tanya, kau pernah baca Al-Quran nggak? Kalau Tuhan kelihatan. Oh pernah saya dengar katanya. Coba, pernah saya dengar. Berarti yang dia dengar itu entah dari mana tapi nggak dia percaya. Udah pasti dari ulama tapi dia nggak connect. Aduh. Halo Bu, biar saya bantu baca aja ya, daripada kamu nyari sampai pagi juga ya, begitu aja. Al-Qiyamah itu menceritakan tentang hari kiamat. Terdiri dari berapa ayat ini? Bacakan aja Bang, dari ayat pertama sampai terakhir. Iya, di ayat itu Tuhanmu kelihatan apa tidak? Bang, walaupun kamu mengatakan itu Tuhan saya, itu Tuhan seluruh makhluk. Bukan saja Tuhan saya. Jangan kau paksa. Tuhan seluruh makhluk. Jangan kau paksa. Walaupun kamu tidak mengakui, Allah tetap Allah, Bang. Allah tetap. Karena kau perempuan bukan berarti kami tertarik dengan kau, ya. Bagus kau sikit kau diskusi, jangan sok mengkek kau di sok mentel, nggak laku. Ya, yang saya tanya Juga benar apa tidak? Kamu. Kayaknya kau janda kau ini ya. Kita diskusi di sini. Kita di sini diskusi, bukan mau sok cengar-cengir. Benar apa tidak di ayat itu mengatakan Tuhan kelihatan? Ayo, kita nggak butuh tawat tiwi itu, nggak tertarik kita. Tentang hari kiamat, kami bisa melihat, mati dulu. Kalau Anda percaya dengan hari kiamat, tapi kalian nggak percaya. Pelan-pelan. Melihat Tuhan dong, kalian tidak percaya. Pelan-pelan. Oke, benar apa tidak? Benar apa tidak di ayat itu Tuhan kelihatan meskipun nanti. Saya ikutin ya. Saya nggak akan melawan yang kau katakan nanti, nggak masalah. Tetapi yang saya tanya, berarti Tuhanmu kelihatan apa tidak, walaupun nanti? Baca dulu Bang, gimana ayatnya? Soalnya ini menceritakan tentang hari kiamat. Iya, di hari kiamat itu kelihatan apa tidak? Waduh, harus baca dulu, harus buka data. Lah terus kau tadi ngapain kau? Harus buka data. Buku kita ini tidak seperti kalian yang tidak berarti dari tadi ngapain kau masukin terong? Kau dari tadi ditungguin loh. Nah, begitulah kalian ya. Waduh. Enggak perlu kita berbahasa-basi dengan Anda. Kita butuh ketegasan. Dari tadi kok keluar-keluar ternyata belum kau baca. Baca. Hah, malah saya disuruh baca. Memang gila kau ini ya. Dengarkan. Kayaknya ini mataku lagi buram. Dengarkan. Kau itu wanita. Ya, jangan kau buat saya tidak menghargai Anda. Karena ibu saya juga wanita. Ya. Jadi jangan kau buat saya itu jadi tidak menghormati Anda sebagai wanita loh. Bang, baca dulu Bang. Soalnya aku nggak ada kacamata, aku nggak ada senter. Gimana? Ini mataku ini buram. Maksudmu ikut matamu pun. Nenek loh. Jadi maksudmu, ya ampun mak lampir. Jadi maksudmu ikut matamu pun mau kusubsidi. Aku udah. Memang gila ini wanita serius.
Ini sebenarnya teman-teman, ini saya kan bisa baca nada suara orang ya. Jadi kayaknya dia ini naik ya. Kayaknya memang apa mau jual diri gitu loh. Sok cantik lah, sok apa gitu. Bu Bes, saya sudah bilang, mau kayak manapun kau bikin centilmu di situ nggak tertarik kita. Kita mau diskusi. Waduh, kok aku centil? Astagfirullah. Capek deh. Udah ibu baca sekarang ayat itu. Di ayat berapa? Aku baca dari awal. Jangan mataku kau bikin betul-betul kita sampai ini, ngantuk. Ayat 23 aja kau bilang matamu udah nggak jelas, mau kau baca pula mulai dari ayat 1. Dengan hari kiamat. Aduh, betul-betul tunggu dulu, aku ambil senter dulu. Alang ambil senter pula. Pusing juga orang-orang. Aku takut. Aku gini loh, Bang Aga. Iya, Bang. Aku khawatir dengan ibu ini sama seperti curhatan Aisyah. Saya tidak pernah melihat burungnya Rasulullah. Jadi ibu ini Butuh sebentar aku senter. pergi ambil senter dulu. Senter atau yang mana yang diambil? Nah, itu lah. Jadi saya khawatir kan pas datang lakinya. Bu, ayo dong Bu, bentar Pak saya ambil senter biar kelihatan. Aduh kacau. Bu, kan gimana ya ibu ini? Kok dia ngambil senter ya? Padahal layar handphone itu kan bercahaya. Ini ibu ini gimana ya? Atau gini loh Bu, kalau ibu baca Al-Quran ya yang fisik, kan ibu ada senter handphone itu Bu. Memang susah ngeladenin kalian Bu. Udah aku bilang dari tadi sama ibu, nggak akan tertarik kayak ibu dengan cengar-cengir, cengengesan, nggak tertarik Bu. Aduh. Jangan sampai salah ambil senter lalu ambil terong, Bang Raja. Itu dia. Karena lebih apa ya, keburu kan. Akhirnya salah pegang itu ya pegang terong. Halo. Bagaimana? Terongnya udah dapat? Halo. Ya, halo. Loh. Kenapa nih kau ketawa-ketawa? Bang Raul ini Islam apa Kristen? Halo. Islam dong. Oke. Bagaimana Bang Raul mau melanjutkan diskusi dengan ibu tadi? Aku nggak nonton tadi. Oh, kata ibu itu Allah itu tidak berwujud. Gimana? Setuju nggak kamu? Harus dijelaskan dulu wujud di sini artinya apa. Oke, menurut kamu berwujud itu apa? Kalau berwujud dalam bahasa Indonesia itu berwujud itu nampak dan berbentuk. Yes, makanya saya tanya, kamu setuju tidak Allah itu berwujud? Kalau seperti itu penjelasannya ya tidak setuju lah. Tidak setuju, berarti Allahmu tidak ada. Tidak berwujud. Iya, berarti tidak ada. Tidak nampak bukan berarti tidak ada. Oke, berarti Tuhanmu tidak nampak. Lalu bagaimana dengan Al-Qiyamah? Al-Qiyamah 23 mengatakan Tuhanmu kelihatan. Coba ayatnya Ayat ditampilkan. 23. Ayat 23, Al-Qiyamah 23. Coba ditampilkan. Yang kau kiranya budakmu kami, babani amam. Ngapain kau naik, kau nggak ada modalmu? Mau semua disubsidi, adalah yang matanya nggak terang, mau kami subsidi juga ikut matamu. Ada-ada aja. Udah di dunia nyata. Iya, dunia nyata udah subsidi. Maya juga disubsidi.
Benar, bahaya betul. Nggak ada modal. Jadi gini Bang Raja, jangan sampai nanti lato-lato juga nanti kita subsidi juga nanti. Nah itu dia, kan repot ini. Ayolah naik itu ya mbok butuh modal gitu loh. Ini semua mau disubsidi. Mana ayatnya? Bukakan. Bapakmu lah kok kira itu budakmu. Lumayan. Normawati. Oh ada orang ya. Normawati. Halo Normawati. Monitor Normawati. Norma. Nah ini kurasa subsidi telinga juga ini kurasa nih. Normawati. Monitor. Permisi paket. Assalamualaikum. Permisi paket. Paket mbak. Astagfirullah. Astagfirullah. Lah, tadi kan udah dibuka mic kok ditutup lagi, kabur. Abang Aka tahu tidak? Dia itu mau disubsidi telinga. Betul. Oke, Bes, gimana udah dapat senternya? Bes? Halo Bes. Bes. Permisi senter. Tadi Bang penglihatannya yang kurang, sekarang telinganya udah rusak lagi nih. Habis sudah. Bes. Iya, Bang. Iya. Senternya udah ada apa belum? Sudah. Itu senter Silakan. apa terong yang kamu pegang tuh? Ini Bang, ayat 2 berapa? Ayat Itu senter apa terong yang kamu pegang tuh? dan aku bersumpah demi Bang, kalau kalian orang dewasa Bang, berpikirlah ya, masa Anda dikalah sama orang anak-anak? Memang orang Bang, gila nggak pernah ngaku kalian gila. itu, Bang, Beginilah jadinya. perlihatkan kalian itu orang beragama Bang. Kau Kita ditungguin Muslim, dari tadi. Dengar. nggak mungkin begitu. Kau dari tadi ditungguin loh. Orang nggak kau hargai nungguin kau, giliran kau udah naik malah kau sorry. ngoceh. Ayo silakan baca. Sesungguhnya kami akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Kemudian sesungguhnya kami yang Aduh, kau baca ayat mana? Iya, ayat berapa yang kau baca? Aku kan bilang Al-Qiyamah itu terdiri dari berapa ayat. Yang kau kiranya mau kami dengarkan kau sampai pagi di sini? Buka ayat 22, 23 itu langsung berkesinambungan itu. Iya, silakan. Wajah-wajah orang mukmin, bukan Kristen. Memang tukang ribut deh nih. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri memandang Tuhannya. Benar apa tidak? Orang kafir pada Benar hari apa itu tidak? muram. Benar apa tidak? Saya nanti tunjukkan sama kau yang kafir itu Islam, tapi nanti kita bahas itu, oke? Satu-satu. Kafir menurut kami. Benar apa tidak di surat kiamat itu Tuhanmu bisa dilihat? Iya. Nah, kenapa kau bilang tadi Tuhanmu nggak bisa dilihat? Berarti siapa yang kafir? Kan aku sudah jelaskan dari tadi, Bang. Kalau kalian sudah meninggal, kiamat itu setelah kita meninggal, Bang. Ada namanya. Artinya Tuhanmu bisa dilihat kan? Sebelumnya Anda kan dikandung ibu kan? Capek aku bikin dodol. Sanalah kau. Parah lo. Kayaknya kau memang mau jual apa? Mau jual lapet kau di sini, bukan mau diskusi. Kalau tadi kau bilang nanti. Capek lo Bang dibikinnya serius lo.
Pakainya dia apa ya namanya? Sosok mau ngerayu-ngerayu, dikiranya laku. Aduh Tuhan. Yang perawan aja ngedem aku Islam ku tolak, apalagi kau bilang nenek-nenek. Ada-ada aja. Halo Bang Cap yuk. Cap. Betul Bang Cep. Halo Bang Cep. Assalamualaikum paket. Permisi paket. Halo. Oh alah. Ayolah. Jadi kalau teman-teman naik diskusi itu yang enak dikit lah ya. Bang, ada nama akunnya di bawah si Hendra, marah dia. Kurasa mamanya tadi itu, marah dia. Mamanya. Oke, Joanos, Islam Kristen. Halo, Bang Joan. Bang Joan. Halo. Kenapa kalian naik ke sini kok jadi batu hitam semua nih? Kalau manusia sudah pasti ada interaksi ya, karena suaranya manusia. Tetapi kalau tidak ada suara ya ini pasti batu hitam. Halo Bang Joan. Ini ada yang kerasukan setan di bawah. Naik kau Hendra, naik. Yuk. Jangan kau seperti itu, naik kau. Punya mamamu kau sebut-sebut. Naik kau. Ayo Hendra, naik kau yuk. Orang mamamu tadi diajarin baik-baik malah dia ngaco. Ayo, naik kau Hendra. Udah baik-baik loh kami dari tadi sama mamamu itu, tapi malah ketawa macam kuntilanak lah, kayak mak lampir lah. Naiklah Indra, naik aja untuk kita diskusi ya. Indra kau naik ke sini ya, bawa data untuk kita diskusi ya. Kamu patahkan argumen dari lawan diskusi ya dengan data ya, jangan dengan congormu di sini ya. Kita diskusi kita lebih dewasa dan lebih ya terarah ya. Ya jangan Anda ke sini diskusi seperti kentut ya, asal bunyi tapi baunya busuk nanti ya. Naik aja Indra ya. Ayo, jangan sudah diundang. Oke, mantap ini. Sudah diundang. Udah naik itu, Bang. Ujang inam kau raja debat, Pepe mamamu. Kok kau bujang inamkan si Muhammad? Kau nggak sopan kau loh. Ini Bang aja, kok naiknya segitunya aja ilmunya. Iya, tahu Abang artinya itu apa tadi? Apa itu, Bang? Dia maki-maki Muhammad itu. Walah. Parah itu. Janganlah kau maki-maki si Muhammad. Udah dia terhina, kau hina lagi. Astagfirullah. Bagaimana enggak terhina Bang? Sedangkan mereka diciptakan dari air hina. Itu dia. Makanya ada lagunya Bang. Ada lagu ini. Takdir memang kejam. Nah, itu. Makanya gini Bang, jujur ya. Aku bingung gini. Ada satu dalil juga, ada beberapa dalil yang menurut saya kontradiksi. Artinya gini, manusia itu diciptakan dari gumpalan darat yang pertama. Yang kedua diciptakan dari air hinadina, ya kan? Dan yang ketiga dari air mani. Makanya dari mana yang sebenarnya menurut Abang Raja? Ya, itu maninya Allah lah Bang. Karena kan belum ada manusia. Aduh. Sams.
Halo Bang Sam. Monitor. Assalamualaikum. Salam. Halo Bang. Halo. Berat. Ya, teman-teman Kristen kalau naik ya kalau bisa suara ya, jangan kabur begitu saja. Tapi kalau Islam ya tahulah karakter mereka ya. Halo Robi. Robi. Astagfirullah, kenapa semua udah jadi batu gini ya? Ya, ayo umat-umat batu ya, janganlah jiwamu seperti batu juga. Kalian kan manusia, punya mulut ada ya. Si Hendra tadi mana dia? Dia dinaikkan lagi, kasihan dia mencak-mencak. Astagfirullah. Padahal kita udah baik kali sama orang ini kan. Kita ajak baik-baik. Itu loh. Bung Lubis. Oh Lubis. Lubis. Dia betul yang rompok binatang. Kepencet dia itu berarti. Itu kayaknya Siapa suara aja Bang. Kayaknya suara istrinya dipukulin tuh ya. Syahadat aja gimana aku mau syahadat, aku aja nggak ada di situ kok bersaksi. Saksi palsu. Orang mau belajar aja dimaki-maki ustadz. Jangan bertanya-tanya. Syahadat dulu. Mana si Hendra tadi ya? Aku orang-orang itu suka, aku bakar lagi jiwanya itu. Biar makin panas dia. Udah lari dia. Cuma si Besi inilah pemain tunggal. Dinaikkan ini kayak mana? Runya urusannya. Udah naiklah kau. Supaya ada hiburan lah. Tunggu ada imam-imam mau naik. Nah gimana Bes? Udah berobat kau? Halo. Udah minum obat kau? Bang, aku mau tanya. Enggak abang mau aku. Udah minum obat kau? Obat apa bang? Kita itu muslim tidak perlu apa ini? Udah fokus. Bang, sudah tidur. Fokus. Di dalam surah Al-Qiyamah tadi, benar apa tidak Tuhan kelihatan meskipun nanti? Itu kan sudah dijelaskan tentang hari kiamat. Iya, berarti kelihatan kan? Ya, orang-orang beriman. Iya, Kalau berarti orang kafir kelihatan itu kan? bohong. Berarti kelihatan kan? Ya, semoga kami bisa melihatnya bagi Iya, berarti kau tadi bohong kan? indah. Berarti Anda tadi berbohong mengatakan tidak kelihatan kan? Wah, kalian jangan pelintirkan kata-kata ya. Aku tadi bilangnya Tuhan itu nyata, tapi tidak bisa dilihat dengan mata kepala. Tapi di saat kita meninggal dan kita akan masuk surga, maka kita akan melihatnya sesuai dengan surah Qiyamah ayat 23. Iya. Berarti Tuhanmu itu untuk orang mati kan? Oh, jadi kamu tidak bangkit lagi nanti. Aku lagi ngikutin apa yang kau sampaikan loh. Kau bilang Gila, tadi kan, Anda kalau nggak bangkit. kan kau bilang tadi kan tunggu mati. Berarti Tuhanmu untuk orang mati kan? Waduh, jadi kamu nggak bangkit lagi dong. Waduh. Gimana ini orang kok nggak nyambung ya? Kita semua ini akan dibangkitkan kembali. Pantas lah kau digebukin suamimu kau. Kamu itu bang kafir bang. Soalnya kamu nggak dibangkitkan lagi Oke. ternyata. Baik, kafir itu apa artinya? Kafir itu menyekutukan Allah, menganggap Tuhan punya anak,
mengatakan Allah. Baik. Kafir itu menyekutukan Allah. baik. Kalau kita nggak menyekutukan Allah, boleh nggak berbuat dosa? Bang, pertanyaanmu itu banyak sekali. Masa raja debat tidak Kalau kita menyekutukan Allah, kalau kita tidak menyekutukan Allah, bisa nggak berbuat dosa? Namamu ganti, Bang. Ganti nama. Betul lah kau janda busuk kau, Rojan. Bising kali muncul dari tadi. Nggak mau dikasarin kau jadinya, terakhir dikasarin. Nah itulah kalau memang kontraknya sampai ya memang wajib dikasarin jadinya kan. Kau yang bilang tunggu mati kau lihat Allahmu, ditanya berarti Tuhanmu Tuhan untuk orang mati. Nggak terima kau. Pantaslah kau dibilang Muhammad otakmu separuh, makanya mau kau dipoligami. Makanya kau mau dipukuli suamimu. Botol. Gua rasa udah kalau di depan gua rasa lempar pakai handphone ini ya. Kayak ada gila-gila. Kayak ada gila-gila bocornya. Kayak mau jual lapet. Inilah akibat kebanyakan di talak-talak. Ya kan, talak 1, talak 2, talak 3. Takut talak-talak itu terbuka-buka lah pokoknya. Talak itu bang, talak itu kan bahasa Arab ya, yang diadopsi dari bahasa Batak. Jadi Arab ini banyak mencuri bahasa Batak. Itu. Lagi mana bang, bukan dari situ. Sedangkan Danau Toba aja ditemukan oleh orang Islam. Bang. Memang ada loh mereka ini ya. Cuman ini Pak Buyu, kok nggak ada orang ini yang waras ya? Kemana mau kita cari yang waras ya? Memang sesuai Al-Hijr ayat 6 ya. Sesungguhnya kepada mereka yang diturunkan Al-Quran, mereka adalah orang-orang gila. Memang betul gila semua mereka ini. Ya. Mana dari keturunan Quraisy yang kan hadis kan mengatakan gitu. Jadi mengikuti pimpinan dari Quraisy ya benar-benar orang yang gila semua. Iya, rusak kan? Ya. Makanya dikatakan dalam hadis itu sesungguhnya rusaknya Islam ini karena mengikuti pemimpin dari keturunan Quraisy. Makanya pada gila semua mereka ini. Islam untung lah aku nggak jadi Islam. Kalau sempat jadi Islam kelasnya gitu juga aku bang. Rada-rada gila lah pokoknya kan. Cuman lah pula orang ditanya isi Quran Ibrahim 4 ngamuk ustadznya. Jangan kau belajar, syahadat dulu. Sayang kali itu nggak. Kemarin ada itu loh. Sayangnya kena tombak jadi nggak bisa diambil rekamannya itu. Dimaki-makinya saya. Jangan kau belajar, pokoknya syahadat dulu. Waduh. Untung aku itu nggak syahadat. Ya, jadi teman-teman Kristen ya kita bangga ya, kita mengikuti Tuhan Yesus ya. Sangat bangga ya. Karena Tuhan kita firman yang hidup ya. Jadi bicara terkait dengan iman ya kita sudah final ya 2000 tahun yang lalu. Ya, maka sangat amazing kali ya pengajaran Tuhan Yesus. Ya. Ada tamu tuh Bang Raja. Oke, Bang Lubis. Islam Kristen. Iya. Islam Kristen, Muslim Bang. saya. Apa? Islam. Oh, Islam. Bang Lubis. Abang Lubis. Oh, Abang Dale ya? Ada Bang Lubis. Maksudnya dal gimana itu? Iya, Dale itu kan yang merusak tatanan hukum istiadat Batak, Bang. Gimana? Merusak apa? Merusak tatanan hukum adat orang Batak. Merusak tatanan hukum adat Batak. Kenapa merusak adat hukum Batak? Karena
Orang Batak kalau sudah Islam semarganya bisa ditunci. Amat. Betul apa betul? Betul apa betul? Mana ada itu? Apa mau aku kasih tunjuk sama kau surat undangan? Regar sama Regar, Nasution sama Nasution? Apa perlu aku kasih tunjuk? Betul itu. Sama tonton. Kok nggak betul pula kau bilang inilah. Saya ada si berem. Jadi Tanya kamu dulu. undang aku untuk apanya? Ya. Oh, untuk diskusi. Hah? Untuk diskusi tentang Islam ini yang kita temukan Al-Quran. Nomor ni ke kamu. Pak Sojo itu Oh, di iya, samping mi, bising mi yang ipar. Oke, jadi begini. Karena kan saya kan Bang lagi cari hidayah ini. Ternyata kan jadi bumerang. Bahwa ternyata kan Allah itu penyesat gitu loh. Gimana menurutmu Bang? Gimana menurutmu? Mana ada penyesat Allah? Kalau ada di dalam Al-Quran gimana Bang? Ulah kamu murah bisi be. Awar sa. Abang mau Mana lompat ada di dari dalam Al-Quran Allah itu penyesat? Wah, banyak ayatnya Bang. Makanya kalau saya tunjukkan ayatnya, Abang lompat dari Monas atau Abang keluar dari Islam. Inilah teman-temannya. Saya nggak tahu ya. Coba saya dekatin dulu Abang Lubis ini. Bang Lubis, kau itu Islam dari dari lahir atau baru Islam Bang? Ya tunjukkan saja dulu ayatnya. Ya sebentar. Abang ini Islamnya dari lahir atau memang masuk Islam? Saya dari lahir Islam. Tapi Abang nggak pernah belajar isi Quran berarti? Nah, Nggak pernah Bang belajar isi Quran? mulai dari lahir sampai sekarang Islamnya aku. Iya, yang kutanya Abang pernah nggak belajar isi Quran atau cuma Mulai Islam dari aja lahir gitu loh? sampai sekarang Islamnya aku. Iya, pernah nggak belajar isi Quran? Ayat menjadikan Allah. Halo? Ya, dari Allah. Jangan kau marahi istrimu, kau nyakutanya. Ya, Abang pernah nggak belajar isi Quran? Iya, belajarlah. Kenapa Abang nggak tahu kalau Allah itu penyesat dalam Al-Quran? Tapi enggak ada di situ penyesat Allah itu dalam Al-Quran. Oke, sekarang buka surah Ibrahim ayat 4. Banyak ayatnya nanti Bang, satu-satu kita kasih tunjuk. Ayo, surah Ibrahim ayat 4. Halo? Buka surah Ibrahim ayat 4. Halo? Pura-pura kau halo. Buka surah Ibrahim ayat 4. Aku tidak bawa-bawa Al-Quran ini, aku masih di di hutan. Oh, di hutan. Ya udah, saya kasih tunjuk ya. Ntar. Ya. Abang mau tulisan Arabnya atau terjemahan? Ya terserah bahasa apapun jadi. Oke. Terserah saya ya. Baik. Ya. Kita harus menghargai ya teman-teman, permintaannya terserah. Oke. Ya. Ntar Bang ya, aku kasih tunjuk ya. Memang enak jadi Islam itu, walaupun nggak tahu apa-apa, penting Islam. Di Kristen pun banyak yang tidak mengetahui apa Injil, Bible. Jangan bicara abang aja sama saya, nanti jadi fitnah Bang. Oke, ini Ya, saya kasih fitnah. tunjuk. Sebentar, saya kasih tunjuk nih ya. Kan kau tadi kan Ya, ngaku tahu isi Quran. Ya. Oke, Ya. ini saya kasih tunjuk Bang ya. Nah, tunjukkan. Bentar. Oke, silakan baca Bang. Wa ma arsalna min kurang ya min rasulillahi illa ya kecil-kecil kali tulisannya.
sekali. Mana mungkin yang di atas bisa bang baca, tapi yang di bawah nggak bisa kau baca lagi. Cemana kita ini bang? Kecil-kecil kali tulisannya. Kau usah alasan karena tahu kau satu kalimat kau sok-sokan, kalimat selanjutnya kau nggak tahu. Oh kecil-kecil kali, kau bilanglah alasanmu. Cemana kau begitu? Ayo, orang kalimat yang di atas bisanya kau baca, giliran kalimat di bawah nggak bisa kau baca. Kecil-kecil kali. Jujur bang, jujur. Ayo. Iya jujur ya aku. Ya gini, Ya udah gini, bacalah. Pak, gini. Ya gini Pak, gini. Hmm. Kamu udah bertanya sama saya kan? Tolong jelaskan dulu. Mana ada Allah di situ penyesat? Iya orang kau belum siap baca, kayak mana kau ini? Memang kau jadi teman-teman jadi bego. Makanya saya nggak jadi Islam. Kalau saya jadi Islam jadi gini lah coba. Kalimat pertama bisa dia baca. Kalimat kedua kecil-kecil kali katanya. Inilah penipu. Maka jadi Islam itu jadi penipu teman-teman. Makanya saya gagal jadi Islam. Kalimat ketiga itu dengar dulu kalimat Islam. Kau Allah di dapat situ. hidayahnya. Bang Lubis dengar dulu kalimat ketiga itu ada Allah di situ. Bait kedua para lu lanjut bang. Baca dulu, kamu dulu yang baca. Enggak laku trikmu itu kawan, terlalu recehan. Ayo kau bacalah. Atau gini aja, oh bang aku nggak bisa baca semua tulisan Arabnya. Terjemahannya lah kasih tunjuk, bilang biar aku kasih. Ayo. Kalau kecil-kecil tulisannya nggak terbaca aku. Nggak ada kacamata di sini. Iya, tadinya harusnya kau nggak bisa baca semua bang, dan nggak ketahuan bohong. Ini udah sempat kau baca, jadi kan ketahuan bohong. Oke lah, kita kasih terjemahannya langsung lah. Susah dong mereka ini. Kalau nggak bohong bukan Islam namanya. Jadi apa namanya? Selain nggak Islam. Silakan baca. Nggak bisa aku baca kecil-kecil kali tulisannya. Baca dulu. Sekarang saya baca ya. Kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah, saya ulangi, maka Allah menyesatkan. Saya ulangi, maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Pernah baca ayat ini? Iya betul lah. Kayak kamu itu Kenapa tadi dibilang otak kau tadi nggak ada Allah menyesatkan, kau bilang penipu kau memang. Tadi kau bilang nggak ada Allah menyesatkan. Giliran udah dikasih tunjuk. Betul lah. Ada Allah yang menyesatkan. Pakai dulu otakmu itu sebelum ngomong. Pelan-pelan, perhatikan. Tadi kau bilang, oh mana ada Allah menyesatkan. Ya kan? Itu kata mulutmu loh. Giliran sudah dikasih tunjuk ayatnya, oh memang betul lah. Masih sehatnya otakmu? Inilah kalau udah daleh, otaknya pun rusak. Harga dirimu pun nggak ada. Coba berpikir dulu kau sebelum ngomong, pikirkan dulu. Mulutmu tadi bilang, oh nggak ada Allah menyesatkan. Makanya aku kasih tunjuk ayat ini. Giliran sudah kau baca, oh memang betul. Lah terus ngapain kau bilang tadi nggak ada? Inilah ciri khas Islam. Sampai mati kau jadi penipu. Yang kau tipu tahu siapa? Dirimu sendiri yang kau bodoh-bodohi. Coba berpikir kau baik-baik. Apalagi kau punya marga. Makanya saya bilang kau udah daleng, nggak layak kau bermarga kau. Ya, bikin malu kau. Bikin malu. Orang Batak itu yang dari lisannya itu dijaga betul. Kau hitungan detik langsung kau bantai omonganmu. Apa manusia kau? Ayo, buka mic itu. Pikirkan ya, kau sebelum ngomong pikirkan dulu, ya. Ayo buka mic-nya. Ayo buka. Buka mic pun nggak tahu. Kalau buka celana cepat kalkulasi si Rojan ini. Tahe. Buka mic-mu. Udah kuundang itu. Oh alah. Bang Toro, Bang Raja, aku turun sebentar dulu bangku ya. Iya bang. Ya, nanti aku mampir lagi, aku ambil cari-cari dulu ya. Salam bang, salam. Salam.
Buka mic-mu, oi. Memang betul lah kau ya. Walau buka apa itu, lebih bagus kau pilih lari kau. Bergabus. Cobalah teman-teman. Tadi begitu kerasnya omongan dia bilang, oh mana ada katanya kan. Giliran dari kasih tunjuk. Oh iya betul katanya kan, berarti nggak mikir dia tadi sebelum menjawab. Oke Bang Ajis, mate. Ya itulah Bang, korban perang Padri kan, mungkin otaknya ketembak dulu. Kalau nggak kena bambu runcing. Kita tutup dulu datanya ya, supaya nggak apa dia. Oke Bang John Islam Kristen? Islam. Oke. Sesuai dengan tema aja Bang, apakah Allah itu ada? Ada. Apakah Allah itu berwujud? Tidak berwujud. Lalu apa Allah buktinya ada? Ada. Apa buktinya Allahmu ada? Kau hembus telapak tanganmu. Coba. Apa kau rasakan? Nggak ada hubungannya Allahmu. Allahmu mana mampu ngomong sama aku. Yang kutanya Allahmu, bukan aku. Karena otakmu hewan. Makan Kok suruh. kau bilang otak Allahmu hewan? Kayak mana ceritanya itu Bang? Emangnya Allahmu berotak? Sebentar. Emangnya Allahmu berotak? Sebentar. Allahmu berotak enggak Bang? Allahmu berotak enggak? Jawab dulu. Tidak. Allahmu punya otak enggak? Jangan kau samakan dengan turunlah kau. Allahmu aja enggak berotak. Shalom Bapak Ibu Saudara, terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan ke firman Tuhan dalam 1 Yohanes ayatnya kedua. Kristus berantara kita, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh-sungguh sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia adalah di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Perintah yang baru, saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam Dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai hamba-hamba, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya.
Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kiranya kasih Kristus yang senantiasa menyertai, memampukan kita untuk senantiasa bersandar kepada Tuhan Yesus dan mengandalkan Dia dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi Bapak Ibu, saudara kasih Kristus, dalam Yohanes pasal 1 dan di ayat 18 mengatakan bahwa anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengharapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepada kamu, bukan karena kamu telah mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Sebab barang siapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku Anak, ia juga memiliki Bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal Abang di Islam ya Bang ya? Anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang tidak telah terdengar Bang. dijanjikannya Coba dibagusin lagi sendiri Bang. kepada Colokannya kita, tadi kayaknya Bang yaitu hidup berubah-ubah yang tadi. kekal. Coba. Semua itu ditulis kepada kamu. Tidak dengar Itu Bang. Tidak dengar. mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan Ini ada kamu. nggak? Sebab Ada. di dalam Apakah diri Anda kamu seorang Muslim? tetap Iya, ada alhamdulillah. Gimana yang kabar telah Mudis? kamu terima. Kabar baik. Silakan Bang. daripada Apa yang mau diutarakan? Silakan. Karena itu Alhamdulillah ya. kita Kalau perlu boleh sih, Karena- kau itu udah cerdas lah ya. Cuma gini ya, diajar oleh kalau orang lain. dibilang Rab Tapi itu sebagaimana Tuhan pengungkapannya Medis, bukan mengajarkan Tuhan. kamu Kalau Oke. Tuhan tentang itu segala ilah. sesuatu. Baik. Dan Adapun pengajarannya Nabi Yusuf itu bilang benar, Rab. tidak dusta. Kalau itu Dan Tuhan. sebagaimana Oke. ia Kalau dahulu disematkan telah mengajar kepada kamu, Tuhan, Rabbul demikianlah hendaknya Alamin, kamu tetap tinggal Alamin, di dalam Dia. Tuhan langit dan bumi, pasti Tuhan. Gak boleh manusia. Itu. Sudah? Hmm. Baik. Jadi ketika Anda memanggil Allah dengan